Nah, kuncinya di sini adalah dia ada yang namanya trias CKD. Udah jelas ya, ada tekanan darahnya tinggi, ada hipertensi, kemudian ada edema peritibia, disertai dengan anemia normokrom normositik nih. HB-nya 7,2. Oh, udah jelas berarti ini ke arah CKD. Tadi di soal yang pertama, kita harus menentukan ininya ya, menentukan stadium dari CKD-nya ke yang mana. Nah, ini saya tambahkan ya, berat badan pasiennya 60 kg. Dengan kreatinin yang sekian, berat badan 60 kg, kira-kira masuk ke CKD yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah CKD stage 5. Ini kita harus ukur ya laju filtrasi glomerulusnya untuk menentukan staging dari chronic kidney disease. Oke, kita langsung bahas aja. Nah, pada soal-soal UKM PPD, biasanya soal CKD ini yang sering keluar adalah, ya ini, bagaimana cara menentukan stagingnya. Setelah kita menentukan stagingnya, tata laksananya apa? Kayak gitu ya, yang sering keluar tentang soal-soal mengenai CKD. Nah, kita langsung bahas aja. Jadi, CKD syaratnya dia adalah kelainan struktural atau fungsional ginjal yang berlangsung minimal dalam jangka waktu 3 bulan ya, ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Oke, efeknya dia berarti akan menyebabkan gangguan di tubuh berupa zat-zat yang harusnya dibuang melalui ginjal itu akan menjadi meningkat, seperti ureumnya jadi meningkat, kemudian regulasi asam basanya juga jadi terganggu. Gitu. Nah, kalau kita mau membedakan staging dari chronic kidney disease ini, kita harus melihat laju filtrasi glomerulusnya yang bisa kita ukur dengan rumus Korot-Kotkau. Biasanya sih kalau di soal UKM PPD itu LFG-nya udah langsung dikasih tahu ya, karena mungkin akan lama juga kalau harus ngitung menggunakan rumus Korot-Kotkau. Biasanya langsung dikasih tahu LFG-nya berapa, kita tinggal menentukan staging-nya masuk ke yang mana. Nah, staging dari CKD itu ada 5 staging, dari mulai stage 1 sampai stage 5. Kalau stage 1, dia LFG-nya masih normal, yaitu lebih dari 90. Kalau stage 2, dia LFG-nya sekitar 60 sampai 89. Kalau stage 3, ini dibagi menjadi 2 ya, ada 3A sama 3B. 3A sekitar 45 sampai 59 LFG-nya, 3B sekitar 30 sampai 44. Kalau stage 4 sekitar 15 sampai 29, kalau stage 5 kurang dari 15. Nah, tadi yang di skenario berapa sih? Di skenario kan berat badannya saya bilang 60 nih. Terus kreatininnya 38. Ternyata pas kita hitung, LFG-nya adalah sekitar 2,01. Kecil banget ya, berarti udah kurang dari 15. Kalau kurang dari 15, berarti kita masuknya ke CKD stage 5 atau end stage renal disease. Oke, kayak gitu. Nah, terus apalagi sih yang harus diperhatikan dari CKD? Nah, diagnosisnya berdasarkan klasifikasinya ada 3 nih, si CKD-nya ini karena penyakit diabetika atau penyakit non-diabetik atau penyakit pada transplantasi, misalkan karena rejeksi dari transplantasi ginjal kah, atau keracunan obat siklosporin atau tacrolimus. Nah, kalau misalkan penyakit ginjal diabetes ya berarti pada pasiennya memang ada riwayat diabetes, baik diabetes tipe 1 atau tipe 2. Penyakit ginjal non diabetes berarti penyakit ginjal yang penyebabnya selain diabetes kayak gitu. Nah, terus apa sih gejala-gejala pada gagal ginjal kronik selain tadi ada trias CKD? Trias CKD itu harus ada ya. Tadi tekanan darah tinggi, anemia sama edema pretibial. Kemudian ada gejala-gejala lain yang biasanya timbul pada pasien-pasien dengan CKD, yaitu gampangnya kita bisa ingat dengan adanya Medhanger. Oke, Medhanger itu ada metabolic acidosis, dislipidemia, hiperkalemia, kemudian ada gejala peningkatan uremia dalam darah, sehingga blood urea nitrogennya meningkat. Biasanya apa sih kalau blood urea nitrogennya meningkat? Pasiennya mual muntah, kemudian ada perikarditis, bisa astreksis, kemudian bisa menyebabkan ensefalopati juga pada pasiennya, dan juga ada penurunan jumlah trombosit atau platelet dysfunction. Kemudian ada gejala dari retensi cairan dan natrium juga. Tandanya apa tadi? Hipertensi, edema paru, kayak gitu. Kemudian ada growth retardation juga, dan juga salah satunya kalau udah CKD biasanya terjadi anemia ya karena produksi eritropoietin yang berkurang. Dan
Biasanya karena si gagal ginjal kronis ini menyebabkan hiperparatiroidisme yang sekunder, dia akan menyebabkan renal osteodystrofi juga. Oke. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya apa saja sih? Pemeriksaan laboratoriumnya apa saja yang harus diperiksa ketika kita mau eh, mendiagnosis CKD. Berarti kita harus memeriksa nih kadar ureum kreatininnya jelas karena untuk mengukur LFG ya. Terus kelainan kimia darahnya tadi kan bisa menyebabkan anemia, berarti Hb-nya diukur. Kemudian elektrolit-elektrolitnya karena menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit diukur juga. Takutnya terjadi hiponatremia, hiper atau hipokalemia, hiperfosfatemia atau hiperkalsemia. Kemudian analisis gas darahnya juga harus diperiksa karena si CKD ini biasanya akan menyebabkan asidosis metabolik yang ditandai dengan pH-nya yang menurun dan produksi HCO3-nya yang menurun. Jadi kondisi darahnya akan sangat asam sekali. Kemudian urinalisisnya juga harus diperiksa untuk lihat ada proteinuria, hematuria, leukosituria, dan adanya sedimen urin lainnya. Terus gambaran radiologis, karena tadi kan si penyakit ginjal ini dia akan menyebabkan komplikasi ke organ-organ lain ya, berarti ada foto toraks, foto polos abdomen, IVP, dan juga pemeriksaan gold standarnya untuk CKD ini yaitu pemeriksaan USG untuk memastikan memang ukuran ginjalnya menjadi mengecil, kemudian korteksnya menipis. Atau juga melihat ini gagal ginjal kronisnya ada karena kelainan anatomis atau enggak, kelainan struktural atau enggak pada ginjalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, ini gejala-gejala yang ditimbulkan dari gagal ginjal kronis. Tadi kan ada retensi cairan dan natrium. Dia bisa menyebabkan hipertensi, kemudian peningkatan vaskular volumenya bisa menyebabkan edema dan juga heart failure. Kemudian tadi potassium imbalance-nya bisa menyebabkan hiperkalemia. Kemudian tadi kan ureumnya jadi tinggi itu di dalam darah sehingga nitrogennya juga menjadi meningkat sehingga timbullah uremia. Uremia tadi bisa menyebabkan apa aja, bisa menyebabkan perikarditis, sexual dysfunction, neurologic manifestation-nya berupa encephalopati juga bisa. Kemudian gastrointestinal manifestation-nya bisa menyebabkan mual muntah. Kemudian skin disorder juga. Kalau kita sering lihat tuh pasien yang pasien ginjal tuh khas banget ya warna kulitnya lebih gelap karena ada penumpukan ureum di kulitnya. Kemudian biasanya sistem imunnya juga menurun gara-gara uremia ini. Kemudian dia juga menyebabkan acid base imbalance seperti yang kita tahu ini sedikit-sedikit mengingat-ingat aja. Kalau yang namanya ginjal salah satu fungsinya juga kan untuk menjaga keseimbangan asam basa dengan memproduksi HCO3 dan juga mengekskresikan ion H+. Nah, kalau ginjalnya rusak otomatis HCO3 yang diproduksi akan berkurang. HCO3 kan sifatnya basa tuh. HCO3 produksinya akan berkurang, terus H+ yang harusnya diekskresikan, ion H+ yang harusnya diekskresikan, dia malah tidak diekskresikan sehingga nanti kondisi darahnya akan sangat asam sekali sehingga menyebabkan asidosis ya. Terus nah, si ginjal juga kan mengekskresikan fosfat ya. Nah, kalau fosfatnya tidak diekspresikan terlalu banyak karena gagal ginjal ini, dia akan menyebabkan hipokalsemia, di mana nantinya akan merangsang paratiroid hormon ya untuk memproduksi paratiroid yang banyak sehingga terjadi hiperparatiroidisme yang sekunder. Hiperparatiroidisme yang sekunder sehingga penyimpanan fosfat dan kalsium di tulang akan direabsorpsi. Alhasil akan menyebabkan osteodystrofi. Oke. Lanjut untuk tata laksananya. Ini kan tadi klasifikasinya udah dibahas ya berdasarkan LFG. Lanjut ke tata laksananya. Tata laksananya biasanya kalau pada pasien-pasien CKD ini di soal-soal UKM PPD, tata laksana penyakit penyertanya. Misalkan pasiennya CKD udah ada hipertensi atau pasiennya CKD terus ada diabetes juga. Nah, tata laksananya kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Kalau misalkan pasien CKD dia mempunyai tekanan darah yang tinggi, apa sih pilihan obat antihipertensinya? Nah, itu kan sering keluar tuh. Yang pertama, pilihan utamanya adalah S inhibitor dulu. Pilihlah S inhibitor dulu. Kalau yang kedua baru ARB, kalau nggak ada CCB non dihidropyridin. Tapi kalau misalkan di soal ada tiga-tiganya, pilihlah yang utama dulu, yaitu S inhibitor pada pasien-pasien hipertensi dengan gagal ginjal kronis ya. Itu sering keluar tuh soal kayak gitu. Pilih S inhibitor. Terus kalau misalkan pasiennya ada diabetes, gula darahnya tinggi, terus ada CKD juga, tata laksananya kayak gimana sih? Tata laksananya ya jelas,
penyakit diabetes atau gula darah tinggi itu kalau misalkan udah ada berkomplikasi penyakit yang parah, ya jelas pilihan obatnya insulin ya, udah nggak bisa lagi kita kasih antidiabetik oral. Terus target hipertensinya pada pasien dengan CKD, yaitu yang pertama, kalau tanpa proteinuria targetnya cukup di bawah 140/90. Kalau dengan proteinuria itu targetnya kurang dari 130/80. Kemudian perhatikan juga profil lipidnya. Targetnya adalah sekitar LDL-nya kurang dari 100, kolesterol HDL-nya kurang dari 130. Nanti kalau misalkan melebihi ambang batas normal yang ini, kita bisa kasih statin dan edukasi pola makan rendah lemak jenuh pada pasiennya ya. Nah, biasanya ini yang sering ditanya ini, pasien CKD dengan penyakit-penyakit ini, tata laksananya kayak gimana. Terus, edukasinya untuk menghambat perburukan fungsi ginjal, intake proteinnya sekitar 0,6 sampai 0,8 gram per hari ya. Kemudian restriksi asupan garam, restriksi cairan juga, latihan fisik, stop merokok, dan pertimbangkan transplantasi ginjal pada CKD yang stage 5. Oke, nih kalau anemianya kan pada CKD ini disebabkan karena kerusakan ginjal, di mana ginjal itu fungsinya untuk membentuk eritropoietin. Nah, kalau eritropoietinnya berkurang dengan HB kurang dari 10 nih, anemia pada CKD dengan HB kurang dari 10, kita bisa memberikan eritropoietin untuk anemia, pemberian eritropoietin ya. Kalau asidosis metabolik ya berarti tata laksana asidosisnya ya. Biasanya dengan cara pemberian bikarbonat karena HCO3-nya tadi yang produksinya kurang oleh ginjal. Terus hipofosfatemia pemberian kalsium karbonat, hiperhormosistenemia bisa kita kasih asam folat dan vitamin B12. Nah, terus kapan sih kita kasih terapi pengganti ginjal? Terapi pengganti ginjal itu kita indikasikan pada CKD stage 5 ya. Modalitasnya bisa hemodialisis atau dialisis peritoneal ataupun transplantasi ginjal. Oke. Nah, ini pada pasien-pasien yang menderita CKD juga bisa menyebabkan kelainan elektrolit berupa hiperkalemia ya. Bisa banyak nih kelainan yang bisa kita temukan pada EKG-nya. Bisa kalau misalkan hiperkalemianya sedang, hiperkalemianya ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan itu terlihat titol pada EKG dan PR segmen yang memanjang. Kalau misalkan dia hiperkalemianya mulai sedang, sekitar 0,5 sampai 8, itu biasanya gelombang P-nya akan mulai menghilang dan kompleks QRS-nya akan mulai melebar. Nah, kalau udah berat banget nih, kadar kalium dalam darahnya lebih dari 8, itu bisa menyebabkan atrial fibrilasi ya. QRS kompleksnya semakin lebar. Kayak gitu. Nah, ini tata laksana hiperkalemianya, tapi jangan ditanyakan sih untuk tata laksana hiperkalemia. Bisa kita kasih kalsium glukonas, atau normal salin yang hipertonik yang 3%, atau kita bisa kasih insulin. Seperti yang kita tahu, insulin bisa menurunkan kadar kalsium kan ya. Kita bisa kasih albuterol, atau furosemid, sodium bikarbonat, sodium polisterin sulfonat, atau definitifnya ya jelas tetap hemodialisis. Oke, berarti ini jawabannya adalah CKD stage 5.